Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dan mengikuti teduh pagi bersama dengan GKI Gayung Sari Surabaya. Selamat pagi dan marilah sebelum kita mulai kita bersaat teduh. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudaraku, sebelum kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon kiranya firman yang akan kita terima menjadikan hidup kita lebih dekat dengan Tuhan dan lebih bisa mengasihi sesama kami. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersaat teduh bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang ada di GKI Gayung Sari maupun yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami mohon Tuhan ada bersama dengan kami, memimpin kami, memberkati kami, sehingga apapun yang kami dengar, apa yang kami terima pada pagi hari ini, memberikan kepada kami kekuatan iman yang lebih bagus dan lebih mengasihi Engkau, lebih mengasihi sesama, dan hidup kami lebih layak di hadapan Tuhan. Roh Kudus kiranya memimpin kami di dalam kami menjalankan saat teduh pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 8a. Judulnya adalah kasih. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerencing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih,
sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak sukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak berkesudahan. Demikian firman Tuhan yang telah kami terima, yang sudah kita baca bersama-sama, dan judulnya adalah kasih. Saudaraku, sebagai orang pengikut Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kepada kita dan memerintahkan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Kasih itu sebetulnya adalah ciri dari Tuhan Yesus. Ciri yang sangat mengasihi dan sangat memperhatikan, sangat peduli kepada seluruh umat di dunia ini. Kasih. Sebagai orang Kristen, kita juga harus mempunyai kasih itu di dalam hati kita. Sebab kita yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 14 dikatakan, kasih Kristus yang menguasai kamu. Kasih Kristus menguasai saya. Kasih Kristus menguasai setiap orang yang percaya dan berlindung dan memberi dan menghormati, memuliakan Tuhan Yesus. Maka kasih Kristus itu menguasai diri kita. Tuhan Yesus menguasai kita dengan kasih. Dan firman Tuhan mengatakan, kasihlah. Kasih. Sudahkah kita sebagai orang Kristen merasakan kasih itu? Sudahkah kita melakukan sesuatu dengan mendasarkan dengan kasih? Saudara, di dalam ayat Korintus 13, 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, Allah itu sumber kasih dan damai sejahtera menyertai kamu. Allah sumber kasih dan damai sejahtera menyertaimu. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dan mengatakan Immanuel, Tuhan beserta kita, itu berarti bahwa sumber kasih itu dan damai sejahtera yang dari Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu, tidak sepantasnya kalau kita melakukan hal-hal dengan tidak berdasarkan kasih. Firman Tuhan tadi dikatakan begini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Luar biasa. Kasih itu sabar. Makanya kita harus sabar, jangan mudah emosi, pelan-pelan. Kalau memberitahu orang ya dengan kasih, memberitahu anak-anak dengan kasih, memberitahu dengan sesama jemaat dengan kasih. Apalagi dengan jemaat. Kami dulu waktu akan menjadi guru, saya seorang guru, ayah saya mengatakan, kalau kamu jadi guru, kalau kamu sekarang masih muda dan murid-muridmu itu seusia adik-adikmu, anggaplah dia itu adikmu. Kalau nanti kamu sudah makin tua dan murid-muridmu itu seperti anak-anakmu, kasihlah dia sebagai anak-anakmu. Dan dasar dari pekerjaanmu, lakukanlah semuanya itu dengan kasih. Biasakan dengan anak-anak, dengan murid-muridmu itu adalah orang yang sangat kamu kasih, satu dengan yang lain. Jadi kalau kamu dengan mengasihi, mereka akan terasa aku dikasih dan mereka akan menurut kepada engkau. Dan aku di dalam firman Tuhan yang
Di dalam 1 Korintus 16 ayat 14 dikatakan, lakukanlah segala pekerjaanmu itu dalam kasih. Jadi kasih itu adalah yang utama. Kasih itu sangat penting dan harus kita lakukan. Bisakah kita melakukan itu dengan kasih yang tulus, dengan hati yang murni? Kalau dengan kekuatan kita sendiri tidak mungkin. Tetapi Tuhan mengatakan kasih Kristus akan menguasai kamu. Jadi Tuhan memberikan kasih itu di dalam hati kita, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan itu bisa berdasarkan kasih. Dan tahukah saudara, kalau mengasihi itu juga harus mengampuni kesalahan orang lain. Saya kebetulan diberi Tuhan untuk mudah memberikan ampun, mengampuni kepada setiap orang yang mempunyai kesalahan pada saya. Dan saya pun mau minta maaf ketika saya salah, saya minta maaf. Dengan begitu, hubungan satu dengan yang lain selalu baik. Kalau saya sebagai seorang guru, bagaimana saya bisa bekerja kalau saya tidak mengasihi murid-murid saya, kalau saya tidak mengampuni anak-anak saya, murid-murid saya? Karena setiap hari dialah yang menjadi tempat saya untuk mengasuh, untuk memberikan pelajaran, dan itu memerlukan kasih. Ketika saya mengasihi mereka, ternyata hasilnya sekarang saya sudah berusia hampir 80 tahun. Murid-murid saya sudah berusia 60. Itu anak-anak yang saya ajar pada tahun 1970. Sampai saat ini mereka masih berhubungan dengan saya dan masih menganggap saya sebagai seorang guru. Ya, dia juga teringat ketika saya mengajar dia dan dia merasakan kasih dari seorang ibu. Saya bersyukur karena itu semua adalah kemurahan Tuhan. Tuhan memberikan kepada saya bisa mengasihi anak-anak kecil, orang tua, lansia, dan siapapun. Ya, saya wajib untuk memberikan kasih kepada mereka. Sebab kasih itu luar biasa. Oleh karena itu saudaraku, kejarlah kasih itu. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu. Kasih yang telah ada dalam hati kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu, mari tetap kita pertahankan. Mari kita mengejar apa yang saya lakukan. Saya mau melakukan dengan kasih. Tidak hanya dengan manusia sesama kita, dengan tanaman pun yang kita kasih, yang setiap hari kita lihat, kita tanami, kita rawat dengan baik. Tanaman itu akan memberikan hasil yang bagus. Kalau kita diamkan saja, tidak kita perhatikan, tanaman itu tidak akan berbuah dan tidak akan menghasilkan yang baik. Dan hewan juga begitu. Hewan yang paling galak, yang paling kejam itu singa. Itu kalau dikasihi, singa itu bisa kita lus-lus. Singa itu bisa kita rangkul, bisa kita peluk dengan baik. Karena dia tahu bahwa yang memeluk manusia ini mengasihi dia. Memberikan makan, lalu memandikan, lalu mengurusi dia dengan baik. Apalagi kalau kita mengasihi manusia, pasti orang akan merasa dikasihi. Dan dari kita mengasihi orang lain, itu orang akan mengatakan, itu orang Kristen yang dikuasai kasih oleh juru selamatnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita melakukan segala sesuatu di dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Amin. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan.
kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saudaraku, mari kita berdoa syafaat. Bapa yang di sorga, kami telah menerima firman dari Tuhan. Dengan sukacita kami menerima, dan pimpinlah kami, berikan kepada kami pertolongan untuk kami selalu bisa mengasihi sesama kami, bahkan mengasihi siapapun yang berjumpa dengan kami, juga mengasihi alam semesta yang ada di sekitar kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah menerima firman-Mu. Pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia, jemaat yang sakit dan menjalankan perawatan di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk saudara Andre, kami berdoa untuk Ibu Magdalena Heni, kami berdoa untuk Bapak Yonatan Estiwibowo, kami berdoa untuk Ibu Krisdianti Pratiwi, kami berdoa untuk Pak Henry Imanto, dan kami juga berdoa untuk saudara kami Yunus. Berikan kepada mereka Tuhan hati yang penuh sukacita dan terus berserah kepada Engkau, dan percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Jamah Tuhan, berikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sudah kami sebutkan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang lanjut usia dan sakit, yaitu Ibu Susana Indrawati, Ibu Nani S. Johansson, Ibu Sumarmiati, Ibu Paryah Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Ibu Sri Gemi, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, dan juga Bapak Matius yang saat ini sudah lanjut usia dan beberapa yang sakit. Tuhan, kami juga menyerahkan mereka dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan memberikan pertolongan, terutama menguatkan imannya, supaya di dalam keadaan apapun juga mereka tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah juru penyembuh kami, juru penyembuh yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk GKI Gayung Sari, berdoa untuk Bapak Pendeta konsulen kita, Bapak Andreas Catur,
juga para penatua. Kami berdoa untuk para komisi, para aktivis, jemaat, dan simpatisan di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari ini. Berikan mereka Tuhan hati yang percaya kepada Engkau, yang berserah kepada Engkau. Biarlah dalam melayani di GKI Gayung Sari mereka sehati sepikir dan terus hanya bersandar kepada Tuhan di dalam satu kerukunan, di dalam satu kasih. Sehingga apa yang dilakukan di GKI Gayung Sari ini semuanya akan berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh program dan ibadah kami pada tahun 2023. Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar di waktu ada beberapa hal yang tidak menyenangkan. Tuhan selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan kebutuhan pendeta. Kami tidak bisa memilih, tapi Tuhanlah yang akan memberikan pada kami pendeta yang paling baik untuk kami dan untuk perkembangan di GKI Gayung Sari ini. Terima kasih, kami telah percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan seorang pendeta bagi GKI Gayung Sari ini. Bapakku yang di sorga, kami juga berdoa untuk proses perizinan gereja kami yang sampai saat ini belum bisa direalisasikan. Kami percaya suatu saat Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kami. Kami berdoa untuk para komisi dan para bapak dan ibu yang diserai untuk mengurus perizinan gereja ini. Kami percaya Tuhan ikut serta. Kami juga berdoa untuk daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam, baik itu banjir, baik itu tanah longsor, dan yang lain-lain, angin belitung dan lain-lain. Tuhan, tolonglah Tuhan supaya semua bisa diatasi dengan baik. Dan pemerintah dalam menangani hal ini bisa melakukan dengan bijaksana dan akal budi yang datang dari surga. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk penanganan pandemi yang ada di Indonesia ini, di mana virus corona sekarang telah berangsur-angsur membaik. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, semuanya akan indah pada waktunya. Kami juga berdoa untuk masyarakat sekitar gereja, kota Surabaya, bangsa dan negara. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Tuhanlah yang mempunyai kekuasaan, kemuliaan, kehormatan. Pimpin kami semuanya ya Tuhan. Terima kasih untuk bangsa dan negara ini, untuk seluruh masyarakat di sekitar gereja kami. Tuhan menolong kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang ada di GKI Gayung Sari ini. Tuhan berikan kedamaian dalam keluarganya, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kecukupan di dalam kebutuhannya. Anak-anak yang sekolah, Tuhan berikan kepandaian, Tuhan pimpin dan jauhkan dari segala gangguan dan dampak-dampak yang tidak baik. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dalam kami melangkahkan hari ini, Tuhan, kami percaya kepada Engkau. Setiap langkah Tuhan memberikan pertolongan kepada kami. Dan semua yang kami lakukan berhasil karena bersama dengan Tuhan kami selalu mendapatkan yang terbaik. Kami berdoa untuk saudara kami yang sedang berulang tahun pada minggu ini, tanggal 16 Bapak Martin Luther Mangalik dan tanggal 17 Ibu Anis. Tuhan, berilah kepada mereka berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupannya, dan teruslah Tuhan Sang Pencipta selalu menyertai langkah kehidupan saudara-saudara kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mohon ampun semua dosa kesalahan yang kami perbuat di dalam kami melakukan teduh pagi pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan segala puji syukur dan hormat kami. Amin.